Hari ini Pak, sahabat baik Bapak Ray Dalio mendistribusikan suatu email Pak yang menunjukkan bahwa saat ini ada breakdown yang luar biasa di domestik ekonomi, domestik politik, dan geopolitik yang dugaan kami sebetulnya ini mengarah suatu saat akan perang Pak. Ini semirip ketika Jepang menyerang Pearl Harbor Pak. Tapi kali ini kayaknya Amerika akan sangat upset dengan Tiongkok. Jadi kecanggihan politik Bapak Pak, ya kalau sini saya tulis doa semoga Bapak dengan jurus 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak Pak. Mudah-mudahan kita bisa menavigasi geopolitik. Saya fund manager Pak, kalau tadi, hari ini saya menulis di Kompas, tapi dengan pertemuan hari ini ada 2 elemen yang udah clear, yaitu transform dan inform. Terima kasih forum seperti ini harus dibikin. Nah, bursa kita performnya itu tergantung dari satu lagi Pak, yaitu reform. Ini agak mikro Pak, karena yang naik di dunia ini sekarang itu adalah disruptive sector Pak. Apakah AI, information technology, itu yang di bursa kita kurang. Kita terlalu didominasi oleh bank sekitar 35%. Itu Pak. Terakhir saya doakan Bapak aja, kalau malam ini Bapak tahajud, cobalah buka atau membaca surat Yusuf Pak ayat 12 ya. Walaupun kata Ray Dalio siklusnya memang lebih berat sekarang Pak, tapi saran beliau luar biasa. Kalau sekarang saya jadi Nabi Yusuf kepada Bapak, saya akan bacakan ya Pak ya. Nasihat Nabi Yusuf. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam secara 7 tahun secara berkelanjutan. Ini tekanannya di productivity. Fama hasadtum fazarahu fi sumbulihi, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ini bukan cuma pengawetan Pak. Bagaimana boleh dibilang kita bisa bikin Pak susu jadi yogurt, keju, kefir. Ini reindustrialisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir itu illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan. Itu adalah demand management, boleh dibilang penjatahan Pak. Ini kurang populis. Jadi salah satu informnya nanti itu adalah bagaimana mensosialisasikan kebijakan yang kurang populis tapi penting Pak. Dan hari ini saya dapat report bahwa bond market stabil thanks to Gubernur BI dan Menteri Keuangan Pak. Kalau equity market sih udah agak mereda Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya tanggapi dan nanti kalau saya kurang dalam jawaban saya minta bantuan dari menteri-menteri. Yang pertama dari industri pertekstilan, terima kasih masukannya. Ya, saya benar-benar sadar pentingnya industri pertekstilan. Karena itu kita semua bertekad untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dari segi kebijakan untuk membantu industri pertekstilan. Kemarin kita sudah rapat, saya sudah panggil semua direktur utama Himbara, juga Gubernur BI hadir, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan kita sudah memberi pengarahan kepada Himbara bahwa industri padat karya seperti pertekstilan harus terus didukung. Tapi saya juga ingatkan semua analisa para ekonom secara nyata, realis, dan rasional, juga sebagaimana tadi para ekonom kita ya, Saudara Budi ya, Budi Hikmat ya, iya, aset manajemen Bahana. Benar sekali bahwa, dan juga Ibu Sinta ya, kita harus sadar bahwa domestic market kita sangat besar, ya, domestik kita sangat besar. Jadi dengan pendekatan dan strategi ekonomi kita akan memberdayakan tadi desil yang paling bawah itu, yang paling bawah 1-2 ya, yang paling ekstrim, yang rentan, dan yang aspiring itu sebetulnya eufemisme. Mereka juga dalam keadaan susah. Ya.
dengan kita ingin memberdayakan mereka, dengan kita investasi besar-besaran dari kekuatan ekonomi kita di ekonomi domestik kita, saya kira ini sesuatu jalan juga untuk industri perstekstilan. Ya. Jadi saya kira demikian, bahwa kita, dan termasuk sepatu. Sebagai contoh, tadi anak sekolah kita berapa? 44 juta ya? 44 juta ya? 44 juta anak sekolah. Nah kalau saya instruksikan, mereka perlu sepatu olahraga, 2 masing-masing siswa. 1 untuk sepatu pramuka, 1 untuk sepatu olahraga, 1 untuk sepatu masuk sekolah. Apakah tidak itu domestic demand? Apalagi kalau saya nanti kasih instruksi, harus ada pakaian seragam pramuka, 2 setel untuk tiap anak umpamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita sadar pentingnya industri padat karya. Kita sangat sadar itu. Tapi saya juga ingatkan, kita punya kekuatan domestik, kita punya pasar domestik yang besar, kita punya confidence, ya. Sekarang tinggal manajemen dari kami. Tapi terima kasih Ibu Sinta, benar-benar Indonesia Incorporated. Jadi saya kira forum-forum semacam ini mungkin harus teratur dan lebih sering. Ya karena kita ini satu kapal. Ya, pemerintah tidak bisa berbuat semuanya. Bahkan investasi paling besar adalah dari swasta. Investasi paling besar ya adalah dari swasta. Jadi tapi kita harus ingat bahwa kita ini tadi dikatakan kita ini punya kekuatan. Kita ini negara besar ya. Hanya mungkin kita selalu ada rasa was-was, selalu rasa rendah diri ya kan. Kita kuat, kita punya mineral-mineral strategis kok. Kita ada daya saing, benar nggak? Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi, kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh ya? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar surplus kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po, ya, Pak Po, ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya. Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Ya, karena kita harus begini. Dan saya terima kasih ya tanggapan kepada industri pertekstilan.
Kemudian tanggapan kepada Saudara Budi Hikmat. Ya. Sekarang kepada Ibu Sinta. Saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita. Mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Ya. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga gitu loh. Ya. Bener loh. Saya tuh 25 tahun kan di luar kekuasaan. Saya pengusaha menghadap pejabat ini, gila, mantan panglima datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri lah. Bolak-balik. Iya kan? Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Iya kan? Apa itu tadi? Kemarin ada satu Taipan ngomong ke saya. Dia punya ilmu, dia bilang copy with pride. Nggak apa-apa. Kalau Vietnam berani pasang tarif 0%, kita kenapa? Harus berani juga dong. Ya. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ya. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya, ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Nggak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biar cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sama juga, saya mau koreksi TNI, ada nggak di sini TNI? Angkatan Laut, Kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama jadi mantan prajurit. Ngerti juga saya itu, ya kan?
Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan berkali-kali, nanti akan saya kasih perhatian khusus untuk masalah bea cukai dan masalah semua bentuk penyelundupan. Ini sudah cukup lama, ini banyak masyarakat lagi tunggu. Ini Presiden udah kasih warning berbulan-bulan, kapan, ya kan? Jadi terima kasih masukan-masukan Ibu Sinta, ya kan? Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan, ya, segera laporkan, kita bertindak. Tapi yang jelas, Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DIAN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau import, silakan, bebas. Nggak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu nggak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan, ya. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Dia dia boleh cari untung, nggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha ya bayar pajak yang benar, ya kan? Jangan pelihara 2-3 buku, ya kan? Saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan?